Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM L1A1200038 dari kelas B R002 Prodi Kehutanan. Baiklah, hari ini saya akan melaksanakan tugas dari UAS individu mata kuliah konservasi sumber hutan dengan Ibu berdosen pembimbing, yaitu Ibu Nur Santi. Baiklah, kita mulai. Pertama, saya akan menjelaskan video dari judulnya Mata Indonesia 2017, Restorasi Gambut Percepat Pemulihan Kawasan SEG 2. Pada tahun 2015 menjadi tahun terburuk dalam sejarah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Dalam 18 tahun terakhir, pemerintah mencatat seluas 2,6 juta hektar hutan dan juga lahan itu terbakar. Sepanjang Juni hingga November 2015, itu mengakibatkan kerugian finansial hingga 221 triliun rupiah. Seperti diketahui, pada periode tersebut terjadi kebakaran hutan dan juga lahan pembukaan lahan baru oleh sebagian masyarakat, serta buruknya pengelolaan ekosistem rawa gambut dan juga musim kemarau akibat El Nino disebut juga sebagai penyebab kebakaran hutan. Sekitar 33% dari jumlah lahan yang terbakar merupakan lahan gambut yang merupakan penyimpan karbon dalam jumlah yang amat besar. Hasil kebakaran hutan lahan gambut selama kurang lebih 3 bulan diperkirakan mengeluarkan emisi karbon sekitar 800 megagiga sampai 1,6 metrik ton setara karbon. Tidak mau terulang kembali, pada kejadian sama pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan presiden atau Perpres nomor 1 tahun 2016 terkait pembentukan Badan Restorasi Gambut sebagai upaya untuk melakukan pencegahan kebakaran lahan gambut di masa mendatang. Badan Restorasi Gambut adalah lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden serta dipimpin oleh Kepala Badan Restorasi Gambut. Kemudian, upaya untuk merestorasi gambut dalam hal ini meliputi 3 hal. Yang pertama adalah perwetting atau pembasahan kembali, yaitu pembasahan kembali yang dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pembasahan gambut. Sedangkan yang kedua adalah revegetasi atau penanaman kembali di lahan gambut. Itu dilaksanakan melalui intervensi aktif seperti pembuatan persemaian, pembibitan, dan juga penanaman. Sementara itu yang ketiga adalah kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian dilaksanakan dengan cara mengembangkan kegiatan-kegiatan sumber mata pencaharian alternatif dan juga berkelanjutan yang ramah gambut. Lalu, per Agustus tahun 2017 sudah ada sekitar 5.000 sumur bor dan juga sekitar 2.000 sekak kanal telah dibangun di 7 daerah prioritas tersebut. Dari peta indikatif Badan Restorasi Gambut ditemukan dari 2,4 juta hektar, sebanyak 1,4 juta hektar diantara berada di daerah konsesi perusahaan. Untuk itu, perusahaan juga harus merestorasi serta menjaga lahan gambut seperti diatur oleh Peraturan Pemerintah mengenai Perlindungan Gambut atau PP nomor 57 tahun 2016 yang merupakan perubahan atas PP nomor 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan juga pengelolaan ekosistem gambut. Salah satu perusahaan yang memiliki areal konsesi lahan gambut adalah perusahaan pemasok seperti Epifit, PT Bumi Andalas Permai yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Oleh karena itu, salah satu bukti sukses percontohan restorasi gambut dengan penanaman kembali tumbuhan asli gambut itu berada di daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yakni di Desa Sepucuk. Sekitar 20 hektar dari lahan gambut bekas terbakar kini sudah kembali rimbun. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan video tentang Mata Indonesia 2017, yaitu restorasi gambut percepat pemulihan kawasan SEG 3. Di dalam video tersebut dijelaskan bahwa Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi terluas dengan lahan gambutnya, itu sekitar 1.200.000 hektar. Namun, akibat kebakaran hutan dan lahan di tahun 2015, sekitar 730.000 lahan gambut di Sumatera Selatan itu ikut terbakar. Untuk itu, Badan Restorasi Gambut telah menetapkan Provinsi Sumatera Selatan menjadi daerah prioritas restorasi gambut dengan target restorasi gambut dalam waktu 5 tahun atau 2016 hingga 2020 mencapai sekitar 840.000 hektar. Setelah seluruh pembangunan sekak kanal selesai, barulah penanaman kembali tumbuhan-tumbuhan atau vegetasi di lahan rawa gambut di tahun 2018 dapat dilakukan. Meski demikian, Provinsi Sumatera Selatan telah mempunyai contoh restorasi vegetasi penanaman tumbuhan-tumbuhan di lahan gambut bekas terbakar di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Terbelah Sungai Musi, kabupaten terluas dengan lahan gambut sebesar 570.000 hektar. Desa Sepucuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sukses merestorasi 20 hektar lahan gambut melalui teknik sipil kursus yang mengacu pada 3 karakter lahan gambut, yaitu kuncinya itulah kedalaman gambut, kedalaman genangan air, dan juga kedalaman muka air tanah. Ragam jenis pohon lokal berkarakter lahan gambut telah tumbuh di kawasan ini seperti kayak julutung, ramin, dan juga pundak. Lalu sekitar 60 jenis tumbuhan lainnya.
Kesuksesan Desa Sepucuk dalam tahap pemulihan lahan gambut diputuskan untuk direplika dan menjadi percontohan nasional dalam restorasi gambut. Tak hanya itu, keberhasilan kembali tumbuhnya pohon rawa gambut di lahan gambut yang terdegradasi menarik dunia internasional untuk mengunjungi lokasi kebun plasma Nuva dan juga demonstrasi plot restorasi hutan rawa gambut bekas kebakaran di Jalan Sepucuk Sumatera Selatan dalam ajang The Pond Challenge atau tantangan Bond inisiatif restorasi gambut di landscape kritis terbesar di dunia yang dihadiri oleh 27 negara. Menyadarkan masyarakat agar tidak kembali membakar hutan buka lahan juga dilakukan oleh Pemprov Sumatera Selatan dengan membentuk 170 desa peduli api. Dengan melibatkan masyarakat langsung dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, diharapkan mampu mengubah pemikiran masyarakat untuk tidak membakar dan juga bertanggung jawab terhadap kawasan sekitarnya. Kesejahteraan masyarakat dari lahan gambut juga dilakukan salah satu konsepsi perusahaan yang berada di Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Oki, yaitu PT BA, dengan membentuk Desa Makmur Peduli Api dan juga membina warga yang berada di sekitar konsesi lahan milik perusahaan lebih sejahtera tanpa membakar dengan cara bertani. Lalu, ada sekitar 24 hektar lahan yang ditanami berbagai komoditas pertanian seperti cabai, terong, dan juga jagung. 1 kilo jagung itu dijual ke pengepul dengan harga Rp6.000. Untuk 1 kali panen, kelompok tani juga dapat memanen sekitar 2,4 juta ton jagung. Hasilnya, kebakaran hutan di Sumatera Selatan turun sekitar 99,87% menjadi 998 hektar hutan dan lahan yang terbakar pada tahun 2016. Perusahaan konsesi dan juga masyarakat dalam memulihkan kawasan gambut atau merestorasi masih menapaki jalan panjang. Restorasi gambut adalah bukti bahwa Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi dalam aksi global menurunkan emisi serta menyejahterakan masyarakat melalui lahan gambut yang produktif. Saya akan menjelaskan tentang video yang ketiga, yaitu judulnya adalah Sekat Kanal Badan Restorasi Gambut. Di dalam video ini dijelaskan bahwa ada 3 teknik pembahasan gambut yang diterapkan oleh BRJ saat ini. Salah satunya adalah sekat kanal yang berfungsi sebagai penyimpan atau menaikkan muka air sehingga lahan gambut tetap lembab. Jadi jika lahan gambut basah, kebakaran dapat diminimalisir. Prinsip kerja dari sekat kanal ini adalah menahan dan juga menampung air selama mungkin di dalam wilayah Kesatuan Hidrologi Gambut atau KHG. Mengenai tipe dan juga jenis sekat kanal ini dapat dibedakan atas umur konstruksi, lokasi, dan juga fungsi kawasan. Yang pertama adalah untuk kawasan konservasi. Itu lebih cocok dengan menggunakan sekat kanal tanpa pengatur muka air atau peluap. Khususnya sekat kanal yang terbuat dari kayu, gambut yang dipadatkan dan juga sekat karung tanah. Tujuannya agar material tersebut dapat menyatu dengan ekosistem gambut. Mengenai sekat kayu dan juga yang dibangun itu dapat berbentuk 1 lapis dan juga multilapis, tergantung dengan dimensi kanal dan juga besarnya debit air. Lalu yang kedua adalah untuk kawasan budidaya. Material sekatnya itu umumnya berupa kayu, batu, beton pracetak dan juga pintu air. Instrumen pemantauan muka air juga perlu dipasangkan di sekitar lahan gambut sehingga pencatatan fluktuasi muka air di sepanjang kanal yang disekat dapat dilakukan. Pemeliharaan dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti metode penambahan karung tanah, penggantian bahan kayu dan juga penanaman tumbuhan lokal untuk memperkuat konstruksi. Berikutnya saya akan menjelaskan video keempat, yaitu tentang sekat kanal kanvas beton. Di video tersebut dijelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan juga Mangrove atau BRJM, salah satu tugas Badan Restorasi Gambut dan juga Mangrove adalah mengkoordinasikan pelaksanaan restorasi gambut di 7 provinsi. Target restorasi sebesar 1,2 juta hektar. Upaya restorasi gambut dilakukan melalui pembangunan infrastruktur gambut atau IP untuk membasahi kembali gambut yang rusak. Implementasinya dilakukan dengan pembangunan sekat kanal, PD Putian, konstruksi badan restorasi gambut dan juga pemeliharaan. Saat ini mengembangkan beberapa jenis sekat kanal melalui inovasi bahan dan juga teknik pembasahan sehingga didapat konstruksi yang lebih efektif, efisien dan juga tahan lama. Salah satu yang menjadi kegiatan perwetting dari dalam membangun itu adalah infrastruktur gambut berfungsi untuk menjaga kelembapan dan juga kebasahan daerah gambut dengan membangun beberapa infrastruktur. Salah satunya adalah tata kanal, kemudian juga ada berupa sumur bor, kemudian juga ada penimbunan kanal dan juga sembuh. Lalu saat ini Mangrove memperkenalkan sekat kanal dengan bahan baku tambahan kanvas beton.
Saka kanal ini merupakan salah satu infrastruktur pembasahan lahan gambut yang bertujuan untuk mempertahankan lahan gambut dan juga meningkatkan tinggi muka air di lahan gambut. Aplikasi pembangunan saka kanal kanvas beton ini oleh Badan Restorasi Gambut dan juga Mangrove itu dilakukan di Tahura Orang Kaya Hitam Provinsi Jambi. Di Jambi itu penghasilan kanvas beton terbilang baru. Kanal ini dibangun menggunakan serat kain fleksibel atau biasa disebut dengan kanvas beton yang mengeras saat terkena air. Berbeda dengan saka kanal pada umumnya yang dibangun menggunakan kayu dan juga konstruksi beton. Saka kanal ini hanya membutuhkan waktu sekitar pengerjaan 5-7 hari, artinya lebih cepat hingga 5 kali lebih lipat dibandingkan dengan pengerjaan saka kanal secara umum yang terbuat dari kayu ataupun beton. Lalu yang terakhir, saya akan menjelaskan video tentang revegetasi Badan Restorasi Gambut. Badan Restorasi Gambut itu memiliki 3 pilar utama, yaitu adalah rewetting atau R1, revegetation atau R2, revitalization of local livelihood atau 3R. Mengenai revegetasi ini merupakan pemulihan tutupan lahan ekosistem gambut melalui penanaman kembali yang bertujuan untuk penanaman kembali tanaman asli dan juga adaptif terhadap lahan buka. Penanaman ini pada pengkayaan pada hutan gambut terdegradasi dan juga penerapan teknik agen penyebar benih untuk mendorong regenerasi vegetasi gambut. Kemudian terdapat 5 tahapan dalam pelaksanaan kegiatan revegetasi. Yang pertama adalah pembangunan persemaian, di mana pembagian 60% areal efektif untuk menyimpan dan juga memelihara bibit dan juga 40% areal penunjang untuk prasarana pendukung. Ini bertujuan untuk penyediaan sarana dan juga prasarana sebagai tempat persemaian hingga menjadi bibit. Pembangunan persemaian dimulai dengan penentuan jenis persemaian, lalu pemilihan dan juga penyiapan lokasi persemaian, di mana ketika lokasi persemaian siap, maka bedeng sapi, bedeng tabur dan juga fasilitas pendukung dibangun. Lalu yang kedua adalah pembibitan tanaman asli gambut. Ini bertujuan memenuhi jumlah bibit dan sesuai dengan tata waktu penanaman selama 6 bulan. Kegiatannya dimulai dengan penerapan bahan tanaman, pemilihan teknik bibitan, pemeliharaan di persemaian dan juga adaptasi bibit. Lalu yang ketiga adalah persiapan lahan dan juga penanaman. Ini menjadi faktor penentu pertumbuhan tanaman. Kegiatan penanaman dimulai dengan melakukan verifikasi lokasi penanaman menggunakan GPS, pemilihan jenis tanaman sesuai dengan kondisi tutupan lahan dan juga hidrologi di lokasi, lalu pemilihan sistem penanaman dan juga pelaksanaan jenis kegiatan revegetasi. Lalu yang keempat adalah monitoring atau pemantauan, bertujuan mengidentifikasikan permasalahan dan juga persentase keberhasilan. Lalu yang kelima adalah pemeliharaan. Ini bertujuan menciptakan dan juga menjaga kondisi produktivitas tanaman dan juga mendukung keberhasilan tumbuhan. Prosedur dilakukan dengan penyiraman rutin dan juga penyulaman. Lalu untuk pemupukan dilakukan saat pertumbuhan tanaman terhambat serta miskinnya zat hara tanah. Ada juga pembersihan jalur setiap 3-4 kali bulan sekali. Pendangiran dapat dilakukan sebanyak 4-8 kali selama 4 tahun, serta kegiatan pencegahan kebakaran lahan gambut dengan melakukan penyuluhan, kampanye, patroli dan juga observasi lapangan. Dan yang kelima adalah pemeliharaan, bertujuan menciptakan dan juga menjaga kondisi produktivitas tanaman dan juga mendukung keberhasilan tumbuhan. Prosedur dilakukan dengan cara penyiraman rutin dan juga penyulaman. Lalu untuk pemupukan itu dilakukan saat pertumbuhan tanaman terhambat serta miskinnya zat hara. Ada juga pembersihan jalur setiap 3-4 bulan sekali. Lalu ada pendangiran dapat dilakukan sebanyak 4-8 kali selama 4 bulan, serta kegiatan pencegahan kebakaran lahan gambut dengan melakukan penyuluhan, kampanye, patrol dan juga observasi lapangan. Baiklah, sekian dari saya tugas dari mata kuliah konservasi sumber daya hutan yang individu. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba.